jam 14.00. Hari ini acara Bintek dengan teknik untuk saksi mengenai aplikasi apa? Sirekap. Soalnya hasil pemungutan C berapa itu nanti hasilnya kita masukin ke aplikasi Sirekap. Itu aja. Mudah-mudahan hari ini saksi paham dan mengerti supaya suara kita bisa aman. Terima kasih. Demokrat yang pertama jawabannya siap. Yang kedua Demokrat setia. Tek bukan B. Setia. Oke. Yang ketiga Demokrat jaya. Pandeglang juara. Banten juara. Oke. Saya ingin seperti belum apa-apa sudah tanggal 14 Februari. Bagi bapak yang sudah hadir, jangan lupa mengisi daftar hadir yang disediakan. Sebab nanti di kisah itu dipanggil berdasarkan daftar hadir. Kami persilakan untuk menempati tempat yang disediakan. Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir langsung paling depan ya duduk di sini kosong Pak. Silakan ke depan tadi. Acara kita mulai. Assalamualaikum. Yang mana kegiatan Bintek Saksi DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang pada hari ini insya Allah dapat diselenggarakan. Tentunya hal ini atas kepastian dari ilmunya Allah, dan alhamdulillah yang semula tadi hujan dari mulai Pandeglang sampai Labuan, sekarang kita diberikan udara yang sangat segar. Bapak Ibu sekalian, telah hadir di depan kita yang terhormat yang kita banggakan, Bapak Muhammad Mauludin Fuhaila Amin SE, atau Bapak dan Ibu yang berkenan, inilah Bapak MM Fuhaila Amin. Beri tepuk tangan untuk beliau. Berikutnya telah hadir di tengah kita Bapak Didi Dimyati, Badan Koordinasi Saksi Daerah DPD Partai Demokrat Provinsi Banten. Kepada Kak Didi kita berikan. Dan yang berikutnya Kepala Badan Koordinasi Saksi Cabang DPD Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, Bapak Didi Sahrul Ramadhani. Dan yang kita hormati, yang kita banggakan, para kader terbaik Partai Demokrat, yaitu para calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Mohon untuk berdiri di sini. Nah inilah ada Bapak Jami, ada Bapak Mayuri, ada Ibu Novia, ada Pak Agus, ada Mbak Ayu dan Pak Udin. Bakal. Terima kasih Pak, silahkan duduk. Dan yang paling kami banggakan, yang kami harapkan, Bapak Ibu sekalian, para saksi TPS, perwakilan
dari Partai Demokrat Pandeglang. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Demokrat, Demokrat, Demokrat. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita telah berkumpul bersama untuk pemenangan Partai Demokrat ada di tangan kita semua para saksi. Oleh karena itu, kami mengharapkan pada pertemuan ini kita simak baik-baik nanti panduan teknis bagaimana menjadi saksi dan harus seperti apa. Untuk itu nanti sebentar lagi akan kita paparkan pada kesempatan ini. Untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi berikutnya menyanyikan lagu kebanggaan kita Mars Demokrat. Pada Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Lagi. Sudah sudah kita bawakan bersama. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan arahan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang kepada Bapak MM Suhaimi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bertemu bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sekalipun di luar diguyur hujan, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK saksi ini yang telah kita rencanakan. Alhamdulillah, begitu manusia yang berencana, namun Allah juga yang memastikan. Untuk itu kita patut mensyukuri segala karunia nikmat Allah atas rahmat, taufik, inayahnya, perlindungannya, kesehatannya, iman Islam kita semua.
Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, para pembelanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu senantiasa menanggung harapan, doa-doanya, cita-citanya sama seperti halnya para nabi, para rasul terdahulu. Bagaimana kita bisa hidup selamat sampai yaumil akhir. Pertama-tama yang saya hormati, kita di sini hadir Pak Idi Dimyati. Beliau adalah sekretaris Badan Koordinasi Saksi Daerah, mewakili Pak Fahrudin, yang kebetulan Pak Fahrudin ketuanya sedang melaksanakan agenda yang sama di Kabupaten Kota yang lain. Beliau diutus oleh Ibu Ketua DPD, Ibu Isi Oktavia, dan Bapak Eko Susilo sebagai Sekretaris DPD mendelegasikan kepada Pak Yedi Dimyati untuk memberi pengarahan dan pembekalan kepada kita semua, khususnya terkait teknis pelaksanaan saksi. Yang saya hormati jajaran pengurus DPC Partai Demokrat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Setelah saya Pak Abdul Hadi, beliau sebagai Kepala Badan Pemilu dan Bapilu Daerah Cabang Kabupaten Pandeglang. Di belakang saya yang saya hormati para calon anggota legislatif dari mulai tingkat provinsi dan kabupaten yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tanpa mengurangi hormat saya, beserta Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai para calon saksi di Kabupaten Pandeglang, khususnya dapil. Sudah kita simak sama-sama. Sekarang pukul 15.30 dari Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Dan selanjutnya acara mijat kita menyaksikan bersama dan menyimak amanat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono untuk para saksi dari Partai Demokrat. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, mohon kita saksikan dan sama-sama kita simak apa harapan beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam perjuangan kita memenangkan pemilu 2024 ini. Yang saya hormati dan banggakan, segenap jajaran pimpinan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, khususnya Kepala BKSN, Badan Koordinasi Saksi Nasional Partai Demokrat, beserta seluruh jajarannya. Saya juga ingin menyapa para Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat 38 provinsi se-Indonesia, termasuk Kepala BKSD beserta seluruh jajarannya, juga tentunya seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang 514 kabupaten kota, beserta para Kepala BKSC dan jajaran dimanapun berada. Hari ini saya sungguh berbahagia bisa menyapa secara langsung seluruh saksi, hampir 900.000 saksi Partai Demokrat yang telah direkrut, telah dilatih, dan telah dipersiapkan selama ini dari Aceh hingga Papua. Ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita semua Partai Demokrat. Mungkin ini pertama kalinya kita akan memiliki dan menggunakan sumber daya secara maksimal. Saksi yang kita jaring dan siapkan selama ini lebih dari 800 bahkan hingga 900.000 saksi di seluruh tanah air. Hari ini kita melakukan apel siaga saksi nasional yang tentunya saya berharap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini merupakan langkah atau hal yang paling penting, paling mendasar, paling diperlukan untuk kita bisa meyakinkan
kesuksesan dan kemenangan partai kita dalam pemilihan umum 2024 ini. Semua telah kita lakukan, segala daya upaya, bukan hanya di masa kampanye ini, tetapi juga di periode-periode sebelumnya kita telah berbuat berbagai hal untuk meningkatkan kans kemenangan kita. Elektabilitas partai, elektabilitas para calon anggota legislatif, struktur bekerja di tingkat pusat, daerah, cabang, ranting, anak ranting, dan seterusnya sampai dengan seluruh kader di akar rumput. Kita telah berikhtiar pagi, siang, malam untuk semakin dekat dengan rakyat, untuk bisa memenangkan hati, pikiran, dan pada akhirnya menjadikan itu semua menjadi suara dan kursi DPR, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota bagi Partai Demokrat. Tetapi saya sering juga mengingatkan bahwa mencari suara itu adalah yang utama, karena memang pemilu ini adalah perlombaan mencari suara rakyat. Tetapi yang tidak kalah penting, bahkan menjadi sangat fundamental dan tidak boleh kita miss di sini, tidak boleh kita tidak melakukannya, adalah mengamankan suara kita pada hari pencoblosan maupun hari-hari setelahnya. Oleh karena itu, tidak ada cara lain selain kita semua mempersiapkan saksi-saksi yang bisa menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, memiliki militansi, kesetiaan terhadap perjuangan partai. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tanggal 14 Februari akan menentukan nasib kita semuanya, nasib dan masa depan Partai Demokrat, juga pada akhirnya nasib dan masa depan masyarakat Indonesia, dimanapun kita berada. Kita ingin berperan, Demokrat ingin sukses kembali berjaya dalam pemilihan anggota legislatif 14 Februari nanti. Karena kita ingin semakin kuat menyuarakan aspirasi rakyat. Kita tahu, Demokrat selama ini telah menyuarakan aspirasi itu di berbagai forum, termasuk tentunya di parlemen. Tapi karena suara kita tidak begitu besar, karena jumlah kursi kita belum terlalu besar, hasil dari pemilu 2019 yang lalu, maka suara kita pun mungkin belum terasa terlalu lantang. Perjuangan kita pun mungkin masih relatif terbatas. Oleh karena itu, jika kita sukses besar dalam pemilu 2024 ini, insya Allah Demokrat bisa berperan jauh lebih besar lagi untuk masyarakat kita. Dan selain itu, kita juga berharap tentunya dalam pemilihan presiden nanti, pasangan yang kita usung sebagai capres dan cawapres, Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ini bisa menang. Bahkan bisa menang satu putaran. Mengapa? Karena kalau Bapak Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, bisa dipastikan Partai Demokrat akan kembali berada di pemerintahan nasional. Yang artinya, kita semua bisa turut mengawaki perjalanan bangsa 5 tahun ke depan. Tentu ke arah yang lebih baik. Indonesia yang semakin maju untuk rakyat yang semakin sejahtera. Dan kembali, itu semua akan terjadi kalau kita bisa mendapatkan suara sebesar-besarnya. Demokrat bisa mendapatkan kursi parlemen sebanyak-banyaknya. Dan kembali, setelah kerja keras semua yang kita lakukan selama ini, kampanye di darat, di udara, menyapa rakyat, berdialog, semua kita lakukan. Pada akhirnya, para saksilah yang menentukan suara kita aman atau tidak. Jangan sampai suara kita hilang, lenyap, menguap, tidak tahu kemana. Karena kita tidak punya saksi yang militan, yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saya meyakini, Bapak Ibu saudara-saudara yang telah direkrut dan dipersiapkan sebagai saksi, memiliki kapasitas, juga sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas sebagai saksi. Saya sekali lagi mengucapkan dan mengapresiasi, selain terima kasih, mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BKSN dan jajarannya, termasuk seluruh jajaran BKSD dan BKSC dimanapun berada, yang telah bekerja keras selama ini untuk mempersiapkan ini semuanya. Tinggal kita wujudkan pada tanggal 14 Februari nanti. Datanglah ke TPS, bukan hanya menjalankan tugas, tetapi saya berharap para saksi juga bisa membawa, bisa mengajak keluarganya, teman-temannya, tetangganya, masyarakat di sekitarnya untuk juga datang ke TPS dan memberikan suaranya untuk Partai Demokrat, untuk para caleg Partai Demokrat. Karena kalau satu saksi bisa membawa 14 yang lainnya, bisa dibayangkan. Kalau kita punya 800 hingga 900 ribu saksi di seluruh Indonesia, dikali 14, bayangkan akan berapa juta suara yang bisa diberikan kepada Partai Demokrat. Itu baru gerakan yang kita anggap sederhana, artinya saksi mengajak serta yang lainnya datang ke TPS. Tapi berapa juta suara yang bisa dihasilkan dari upaya tersebut? Kita bisa, insya Allah kita bisa. Dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, insya Allah ini semua diberikan perlindungan dan juga jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan.
saya sekali lagi berharap kita semua dapat menuntaskan pekerjaan sekaligus perjuangan kita melalui saksi secara nasional yang kita gelar dan kita tugaskan untuk bisa mengamankan suara Partai Demokrat sebaik mungkin. Terima kasih atas kerja keras yang selama ini. Sampaikan salam saya kepada keluarga tercinta dan juga masyarakat, termasuk khususnya simpatisan dan pecinta Partai Demokrat. Salam dari saya, termasuk juga dari Bapak SBY, Presiden Republik Indonesia ke-6, yang juga adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Semoga kita semua dalam kesehatan, kekuatan, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kabar baik pada tanggal 14 Februari nanti, berupa kesuksesan dan kemenangan besar untuk Partai Demokrat yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor 14. Partai Demokrat. Kita saksikan dan dengarkan amanat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Ahy. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama simak pemaparan dari Bapak Didi Didiati mewakili Badan Koordinasi Saksi Daerah DPD Partai Demokrat Provinsi Banten. Kepada Kadidi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah barengan dulu. Yang sama-sama kami hormati Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Bapak Khairani. Yang sama-sama kami hormati para caleg tingkat kabupaten atau provinsi serta juga DPRD. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini saya dapat bertemu dengan calon saksi Partai Demokrat Dapil 5 Brahma Dapil 6. Sebelum nanti mungkin ini dimandati, karena konteksnya adalah fitnah, bahwa saksi Partai Demokrat betul seperti yang tadi Pak Ketua bilang, saksi Partai Demokrat itu harus orang Demokrat. Jadi meskipun aspirasinya ini dari para caleg, tapi kita pastikan dulu bahwa kita semua yang hadir di ruangan ini adalah Demokrat. Saya pendukung Pak Cepi, saya pendukung Bu Novia, pendukung ini, pendukung Pak Samsudin, tapi dia bukan Demokrat. Makanya kita pastikan dulu, kita kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu belum berpartai atau masih dalam keadaan partai lain, mulai hari ini kita ada Demokrat. Ya. Tadi harus dilihat seperti yang Mas Bowo bilang. Kalau kita mendukung caleg kabupatennya Demokrat, ya provinsi juga Demokrat. Itu yang namanya maksud partai politik. Jadi karena memang kita ini mungkin hari ini juga ada yang baru mualaf menjadi Partai Demokrat. Sedikit akan saya jelaskan apa itu Partai Demokrat. 10 tahun kita merasakan kejayaan Partai Demokrat. Zaman siapa Pak? Zaman SBY. Zaman Pak SBY itu ada BLT, BBM kurang, dan mungkin riak-riaknya tidak terdengar seperti saat ini. Kita ingin mengulang kejayaan-kejayaan itu. Cluenya itu dulu. Kemudian apa itu Partai Demokrat? Partai Demokrat ini partai kanan atau partai kiri? Partai yang kudu cingkrang atau yang memang harus benar-benar nasionalis? Demokrat ini tagline-nya itu nasionalis religi, partai tengah. Partai itu kalau terlalu ke kanan, masanya sedikit. Kalau terlalu ke kiri, sedikit juga. Masa partai itu ada di tengah. Ini sebagai pembekalan kepada bapak-bapak dan ibu ketika nanti bapak curut ke masyarakat bahwa saya adalah Demokrat dan Partai Demokrat sebelum mensosialisasikan para caleg. Bahwa kita adalah partai tengah yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kita itu bukan partai Islam, bukan. Kita juga bukan partai yang sosialis, bukan. Kalau komunis terlalu kasar bahasanya. Kita adalah partai tengah dan kita ingin mengembalikan kejayaan partai tengah kita seperti 10 tahun silam. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rasanya saya sangat berbahagia sekali berkumpul bersama para rekan saksi, calon saksi TPS, saksi etanol. Kemudian tugas pokok dan fungsinya apa aja? Nanti mungkin di sini ada yang lebih kapabel mungkin menjelaskan dari itu. Saya hanya mungkin agak menangkal sedikit.
Jadi saksi TPS eta datang ke TPS, nempok ke TPS, datang ke warung ngopi sare. Dan perhitungan suara udah datang ke TPS. Berarti ya, bukan begitu. Ya udah begitu. Jadi nunggu-nunggu itu. Diberi mandat, diberi duit, datang ke TPS, dan warung sekitar ngopi sare. Begitu beres pencoblosan dan penghitungan, beres penghitungan mainan udah. Coba minta rekap sebentar. Jadi Demokrat ini sebagaimana tadi kita lihat betul berbicara bahwa saksi ini adalah garda terdepan Partai Demokrat. Maka aku Demokrat ya. Meskipun saksi ini ada yang bawaannya Bu Novia, ada yang bawaannya Pak Cepi, kemudian semua. Rasanya kalau saya nggak bisa semua nggak upload. Nanti jadi kita kasih lagi. Ada Bu Novia, ada Ajai, ya nomor 2. Ada Kamar Hari, Pak Samsudin, kemudian ada Pak Agus Mustofi, kemudian Pak Cepi dan Pak Aju. Jadi provinsinya ada Pak Cepi dan Pak Aju. Meskipun Anda berasal dari keluarga caleg-caleg yang hadir pada saat itu, tapi pastikan bahwa suara Demokrat bukan hanya suara caleg, suara Demokrat di TPS Pak. Apakah cukup hanya menjaga suara? Tidak. Ibu-ibu kalau ada yang mau ngobrol silakan dibuka. Ganti channel. Apakah cukup hanya menjaga suara? Kita diberikan modul, dibuatkan modul, tugas pokok dan fungsi saksi pada Pak. Yang pertama aja. Makanya tadi seperti yang Ketua bilang, seperti yang Pak Ketua bilang ada beberapa hari ke depan, kita bertugas untuk mengajak handai taulan, mereka, saudara, tetangga untuk memilih. Ya, di sini ada caleg kabupaten, ada Teknovia, ada Kak Matsuri, ada Kak Jani, ada Kak Mustomi, ada Kak Samsudin. Lah, ayo tersebut dengan kabehan, coblos partainya. Kalau nggak senang sama calegnya, kuaya coblos partainya. Tapi kan tidak mungkin caleg-caleg yang mau tahu parade, Insya Allah. Kemudian buka suara-suara yang lain. Coblos juga partainya. Kalau tidak ada caleg yang berkenan di hati, boleh diurus partai lain, kita Demokrat. Demikianlah tadi pemaparan yang cukup semangat dan detail dari Pak Didi dari BKSP Partai Demokrat Provinsi Banten. Untuk selanjutnya kita menginjak pada sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu saudara sekalian yang bila ada yang ingin ditanyakan tentang kaitan dengan tugas saksi ini, kami persilakan. Tinggal cukup acungkan tangan, nanti kami tunjuk, sebutkan nama dan dari kecamatan, lalu baru disampaikan apa bentuk pertanyaannya. Barangkali itu kami silakan untuk kawan-kawan sekalian, para saksi, untuk memulai sesi. Silakan. Untuk yang mau bertanya, acungkan tangannya. Boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu. Mangga. Atau nanti kami yang bertanya. Mangga bapak, ibu, kakak, adik yang mau bertanya, mumpung di sini jangan ada sungkan. Kita di sini adalah keluarga besar Partai Demokrat. Itu kalau bedanya aplikasinya. Tapi yang tanya-tanya nah, kuis. Anda bisa jawab dengan kuis. Cocok tidak bisa jawab. Butuh 5 orang. Laki-laki 2, laki-laki 3, perempuan 2. 5 orang. 5 ya, 5 serius tadi. Butuh 5, siapa yang mau maju? Kuisnya gampang, sebutan yang tadi lah. Maka maju, silakan. Ya sebagai lamun ayat kesempatan, ambil. Untuk apa punya hati jika tak berjalan?
Satu, empat lagi. Semangat, baik. Pak. Pak. Empat, satu lagi. Laki-laki satu lagi. Pak, ini apa? Daripada kami dari Demokrat Ibu Mutia tetap. Iya Pak, baru kan bisa bahasa boleh makan. Paketan, lamun bahasa bolehnya tandem. Pak, surat suara warna kuning etap untuk DPRD provinsi, bener gak? Salah, lu bener? Yang bener untuk RI. Cocok. Tepuk tangan dong. Nah, berbicara DPR RI ya Pak, sebutkan 3 aja calonnya DPR RI. DPR RI untuk RI ya. Untuk RI kalau nggak salah Pak Maju. DPR RI. Nah, kita uji bukti. Kira-kira tadi kurang ini doang. Apa perhatikan? DPR RI tilu Pak. Kita selain aja tidak betul. Kalau nggak salah Bapak Yoyo Sujana. Oh ya. Ini benar. Apa lagi nak terus? Ibu Iti Oktavia. Ibu Iti Oktavia aja ya Pak ya. Pak, mana Pak? Ya. DPR RI nomor 1 Ibu Iti, nomor 2 Rizky, nomor 3 ayo. Baca. Kami. Almira. Amita. Ayat daripada itu. Surat suara warna hijau itu untuk DPRD Provinsi Banten. Betul? Hijau mah kabupaten. Surat warna hijau. Daerah mana? Warna biru. Untuk DPR provinsi. Warna merah. Merah itu apa? DPR RI. DPRD. Coba yang bisa menjelaskan 5 surat suara. Yang aku DPD. Yang aku presiden. Yang merah DPD. Yang kuning DPR RI. Yang biru DPRD RI. Yang DPR RI. Kan DPRD daerah. Kabupaten provinsi. Yang hijau DPRD daerah. Dan baliklah. Kata, siapa ini? Saya ditanya. Itu kan tahu, Pak. Ada Oktavianti. Dari Sodong Banjau. Pak Agus Bustomi. Sebutkan nama
suami dari Bu Mahir. Gampang, gampang sebutkan nama suami dari Bu Mahir. Pak Mahir. Kan gampang, Pak Mahir gitu. Kita punya jagoan DPD RI itu suara-suara orang muda. Siapa nama lengkapnya? Muhammad Farid. Kamdani. Gosip baik di tadi ibu-ibu di. Ayo bapak-bapak, aku baik ibu gosip baik. Muhammad Farid Dermawan. Nomor 19. Warna merah. Arif di Desa Samsudin. Bapak di mata. Nyimak tadi kira-kira. Nyimak. Jadi lamun surat suara warna meureun eta provinsi. Pusat kota. Udah. Pusat kota. Apa katanya gila? Ini surat suara bener. Kota pusat mah RI, kota mah kabupaten. Kira-kira eta surat mah bener. Eta jam naon? DPD eta di mana nih pusat? Pusat. Surat-suratna warna? Lanjut jagoan orang karena saya bener ya surat-surat bener. Mana? Salah kena Bu Iti saha Muhammad. Sakadeng I, seperti kira ulah sampai diskualifikasi. Muhammad. Oh, 19 saha eta. Muhammad banyak kan. Kau deh, kurang diberi cok lawan aja waduh. Ayo kita saat itu. Muhammad, aduh. Muhammad FF. Muhammad Rifki. Muhammad Farid. Muhammad Farid Dermawan. Suamina Ibu Iti. Ibu Iti Jaya Baik eta nyalek naon? Provinsi. Adik. Ibu Iti nyalek DPR RI surat-suratna warna kuning. Nomor berapa Bu Iti? Benar. Nomor 2 rasa? Rizky. Kami sahabat. Abu Tommy. Tadi nyimak kira-kira. Sahabat. Masalah diganggu ya semua. Justru terakhir bisa dikekas. Sebutkan 5 warna surat suara dan peruntukannya. Abu-abu untuk presiden, warna merah untuk DPD RI, warna kuning untuk DPR RI, warna biru untuk DPRD provinsi, warna hijau untuk DPRD kabupaten. Kalau bicarakan laki-laki, ya Allah, itu orang anu. Enggak, iya lain Pak. DPD RI eta warna beuleuh. Urang mau jagoan yang kudu meunang, kira-kira saha jagoan DPD RI. Ngaranna Apa Pak Farid Darmawan? aya Muhammad. Nama Muhammad Farid Darmawan, nomor 19. Ayo. Ya, demikian tadi sesi tanya jawab berhadiah dari Bapak Didi BSD Partai Demokrat Provinsi Banten.
Terima kasih atas partisipasinya yang tadi dimohon. Untuk selanjutnya acara kita anggap sudah berakhir. Hanya kembali mengingatkan bahwa kemenangan Partai Demokrat ditentukan pada tanggal 14 Februari yang hanya berapa hari lagi? 11 hari lagi. Ini sukses ada di tangan para saksi ya. Jadi bagaimana nanti mengajak keluarga, kerabat dan sahabat untuk bagaimana caranya mencoblos Partai Demokrat, 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 Panekan, Banten. Demikianlah diingatkan kembali bahwa serta keluarga, kerabat dan sahabat untuk datang ke TPS masing-masing mencoblos Partai Demokrat 14. Buka surat suara, cari Partai Demokrat nomor 14, lalu coblos. Bisa partainya, bisa nama calon sesuai hati nurani yang kita pilih. Kemenangan Partai Demokrat. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.